Satu pekan ini pula istana dibuat gaduh oleh pernyataan salah satu Menko yang baru, yaitu Rizal Ramli, yang mengkritik kebijakan dari pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan proyek listrik 35.000 MW. Bahkan Menko Rizal Ramli menantang Wakil Presiden Yusuf Kala untuk berdebat di hadapan publik. Apakah kemudian pernyataan dari Menko Maritim dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala mengindikasikan kegaduhan awal dari Kabinet Kerja, atau jangan-jangan memang ini adalah awal ketidaksolidan dari Kabinet Kerja Jokowi JK? Saya langsung ajak Anda untuk berbincang dengan narasumber saya malam hari ini, tapi saya terlebih dahulu menuju ke Bang Effendi Ghazali dan Mas Kodari. Selamat malam. Apa yang bisa dilihat dari pernyataan atau kritikan Pak Rizal Ramli di hadapan publik? Menko mengkritik kebijakan pemerintah. Iya. Ini harus jelas. Kamu itu memihak ke siapa? Jangan abu-abu, ini harus agak jelas. Kamu malam ini memihak ke siapa? Dengarkan aja dulu. Oh iya. Soalnya kalau belum mendengarkan nanti kurang paham. Ya, oke. Kurang akal, agak berbahaya itu. Iya. Jadi begini, menurut saya Pak Menko ini, Pak Rizal Ramli ini, dia ingin berpihak kepada rakyat, berpihak kepada negara. Nah, karena itulah kemudian dia mengeluarkan, katakanlah, kritikan atau koreksi terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini bunyi justru karena dia sekarang Menko. Kalau dia masih pengamat, mungkin jadi angin lalu, ya. Kehebohan dan perhatiannya tidak akan seperti ini. Justru tepat sekali ketika seorang Rizal Ramli, ya, dengan jurus Raja Wali ngepretnya itu, ngepret, ngepret, oke. Ya. Mohon maaf, ini orang Sumatera, ya. Raja Wali ngepretnya itu, ya, justru bicara sekarang, gitu. Nah, bagus kenapa? Karena yang dijadikan pertaruhan itu adalah proyek pemerintah yang nilainya fantastis. Sehingga kemudian kalau kebijakan itu betul-betul salah, tapi tetap dilaksanakan, yang akan rugi adalah rakyat. Contohnya, rencana membeli pesawat Airbus apa Airbus? Airbus, oke, ya, oleh Garuda. Itu nilainya tidak main-main, ya. Nilainya ini saya lihat datanya nih supaya nggak salah kan, ya. 44,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 266 triliun. Nah, itu luar biasa. Kalau beli kacang goreng bisa berapa banyak itu kacang gorengnya? Itu yang pertama, ya. Sudah dibeli belum? Ya, kalau dibeli, ya belum. Justru karena belum dibeli maka diperingatkan resikonya, kalkulasi politiknya. Juga soal listrik, 35.000 megawatt, ya, 35.000 megawatt. Itu nilai proyeknya 1.127 triliun. Ya, jadi kalau misalnya proyek ini salah perencanaan atau salah kalkulasi, nanti negara rugi dan ujung-ujungnya rakyat rugi. Jadi lebih baik pahit di depan, manis di belakang, daripada manis di belakang, manis di depan, pahit di belakang. Ya. Jadi Mas Kodari mendukung pernyataan Pak Rizal Ramli, ya, apapun caranya, bukan kritikan dan lain sebagainya di hadapan publik. Justru cara yang sekarang ini adalah cara yang paling bagus, karena kalau ini diomongkan di dalam ruang tertutup, ya, itu tidak sampai ke publik. Dan kalau nanti misalnya dipersoalkan atau ditanyakan kepada pejabat yang bersangkutan, pejabatnya akan istilahnya pura-pura blow on. Kayaknya nggak pernah ditanyain tuh, gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini ada catatan publiknya bahwa itu pernah dipertanyakan. Jadi Anda itu sebetulnya mendukung Pak Bang Rizal Ramli dalam hal ini. Saya mendukung rakyat, Pak. Iya, tapi Bang Rizal Ramli itu bicara begitu karena dia sendiri apa diminta bicara seperti itu sama orang lain? Ya. Oh, memang ada yang minta? Ya, misalnya saya nanya kalau menurut saya Bang Rizal bicara sendiri. Memang kan beliau ini vokal. Gitu. Dari dulu semenjak jadi mahasiswa. Zamannya Pak Harto lagi sulit aja beliau sudah berani ngomong. Sekarang giliran saya. Sebetulnya tadi saya juga mau membela Rizal Ramli. Tapi karena sudah Anda ambil, saya bela yang lain sekarang. Oh, gitu. Nah, gini, dalam kalimat yang diucapkan itu ada kalimat begini. Kalau mau paham, nih, berarti minta Pak JK ketemu saya. Iya. Nah, itu boleh atau enggak tuh? Iya. Elok apa tidak? Iya. Etis apa tidak? Kalimat yang bagian itu ya. Iya. Sesudah itu untuk diskusi di depan publik, bukan debat. Iya. Tapi ada kata-kata itu, minta Pak JK ketemu saya. Kalau itu elok apa tidak? Iya. Dalam etika memerintah, boleh apa tidak? Iya. Saya nanya, jangan iya aja. Saya nanya. Oke. Yang bagian itu boleh atau tidak? Ada kata-kata itu. Tapi sebelumnya Pak JK juga bicara begini. Ya. Itu kalau mempertanyakan atau paham karena agak kurang-kurang akal. Mungkin karena pertanyaan itu dijawab dengan pernyataan seperti itu juga, begitu. Jadi kalau kurang paham,
koma gitu, itu karena kurang akal. Iya. Gitu. Lalu dijawab, kalau mau paham, koma, di sini minta Pak JK ketemu saya. Cuma bagian itu tuh, bagian itu pas atau enggak? Di mana soalnya, Pak? Apa? Di mana soalnya? Lah ini Menko, minta Wakil Presiden ketemu Menko, ya kan? Minta wakil, enggak gini ya? Oh bukan. Tapi ada kata itu, minta Pak JK ketemu saya. Di bagian itu, elok apa tidak? Lalu bagian kedua dalam etika memerintah, betul atau tidak? Ini ya. Ini di sini nggak ada. Tapi kalau mau paham, minta Pak JK ketemu saya. Tapi bukan untuk debat ya, untuk diskusi di depan publik. Iya. Itu. Bagaimana itu? Elok nggak, Mas Kodari? Elok apa enggak? Kita perhatikan substansinya saja, yaitu untuk diskusi. Kan tidak hanya substansi, tapi caranya. Minta Pak JK ketemu saya. Kalau mahasiswa kira-kira begini nih, kalau mau paham, minta Pak dosennya ketemu saya. Gitu ya. Boleh nggak? Atau dosen pembimbingnya ketemu saya, kayak gitulah. Boleh nggak? Kan biar bagaimanapun presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Sedangkan Menko ini dan menteri adalah pembantu presiden yang dipilih oleh presiden. Tentunya, ini ya pernyataan Pak Rizal Ramli ya. Ketemu saya, kita diskusi di depan umum. Dalam hal diskusi dia benar. Karena apa? Kalau mau paham, jalurnya harus diskusi. Nggak mungkin orang paham kalau berpikir sendiri-sendiri. Tapi yang kata-kata itu Anda belum jawab. Saya mau Pak JK ketemu saya. Tapi ini saya kan lihat kronologinya. Sebelumnya kan disebut tadi, kalau kurang paham, kurang akal begitu ya. Itu kira-kira pas nggak kurang-kurang akal itu? Istilah kurang-kurang akal itu pas nggak kira-kira? Kurang-kurang akal. Iya. Kurang elok. Kurang elok juga. Itu kurang elok. Kurang elok. Jadi yang ini Anda akui kurang elok nggak? Kurang elok. Pak JK Kurang elok. Dalam etika pemerintah, etis apa tidak? Kurang elok ini, kurang elok. Nggak, tapi kurang akal juga kurang elok. Iya, yang kurang etis? Minta Pak JK ketemu saya? Kurang elok. Kurang etis apa kurang elok? kurang akal itu kurang elok. Kurang etis juga kurang etis, Jelimet sendiri dia. Tapi kalau dibalik ya, sekarang kalau Pak JK yang bilang minta Bang Rizal Ramli ketemu saya, boleh apa enggak? Nah, mahasiswa jangan ragu-ragu, Anda semester berapa sih? Saya kira begitu. Tapi substansinya saya setuju, karena ada 3 macam. Bahkan kalau kita naik sampai ke sidang kabinet, itu ada 3 macam. Yang pertama katanya sidang kabinet gaya, mohon maaf, Jawa. Ada presiden yang bicara begitu, wakil presiden dengar-dengar saja, semua nggi, belum tentu paham. Belum tentu paham. Kalau yang kedua gaya Jepang. Gaya Jepang itu sudah semua disampaikan, tidak banyak tanya jawab, laksanakan. Kalau gagal, Perdana Menterinya turun. Yang ketiga itu gaya Amerika. Apa saja boleh didiskusikan. Nanya Pak, tapi kan begini Pak, begini Pak. Gitu. Nah, tergantung sekarang. Apakah menurut kita, Menteri boleh mengajak diskusi Presiden dan Wakil Presiden? Dalam hal itu, saya setuju. Kecuali bagian yang itu saja. Kalau nggak mau paham, minta Pak JK ketemu saya. Hanya bagian itu. Tapi kalau substansinya, demi kepentingan rakyat, saya setuju. Oke. Berbicara soal substansinya sepakat atau tidak, caranya atau tidak, kita ada narasumber di sini, ada Bang Patris Rio Kapel dan juga Mas Adi Masardi yang juga dikenal dekat begitu ya dengan Rizal Ramli. Tapi sebelum berbincang, saya undang dulu deh teman saya, Coki. Silakan Coki. Selamat malam semuanya, tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Ini peserta atau penontonnya malam ini beda ya, yang laki-lakinya cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang laki-lakinya, yang perempuannya cantik-cantik seperti perempuan-perempuan Korea. Wow, luar biasa. Kemarin, gue baca di internet, kalau banyak wanita di Korea, itu jadi cantik karena melakukan operasi plastik. Ya, jadi 70% lah, mereka mengoperasi plastik dengan model muka yang sama. Dengan model muka yang sama, teman-teman. Coba kita bayangkan, kalau fakta ini benar. Siapa di Korea Selatan yang pekerjaannya paling gampang? Tukang foto buku tahunan. Karena lama-lama semua orang mukanya sama semua. Dia tinggal satu orang, sisanya di copy paste. Itu namanya doang diganti, ya kan? Tapi sebenarnya kalau gue secara pribadi nggak masalah. Kalau kalian mau melakukan operasi plastik, silahkan. Itu urusan kalian. Cuman banyak yang nggak tahu efek samping dari operasi plastik. Nih, gue kasih tahu nih malam ini. Misalnya kalian meninggal saat melakukan operasi plastik, kemungkinan besar jasad kalian nggak akan diterima oleh tanah.
Bukan karena azab, bukan. Karena plastik nggak bisa diolah oleh tanah aja gitu ya. Jadi agak susah gitu kalau diolah gitu ya. Tapi malam ini kita membahas mengenai perseteruan Pak JK dan Bang Rizal Ramli ya. Kalau menurut gue gini, menurut gue sih kalau gue orangnya sangat positive thinking ya teman-teman. Menurut gue Pak JK dan Bang Rizal Ramli itu mungkin nggak ada apa-apa. Cuman karena lagi capek aja, akhirnya mereka jadi berbicara seperti itu gitu. Kalian tahu nggak? Kita tuh kalau lagi capek, kita bisa cepat emosi, kita bisa cepat tersulut emosinya. Apa yang bisa bikin kita capek teman-teman? Misalnya perjalanan yang jaraknya jauh. Itu bisa bikin kita capek. Contoh, gue punya pacar, dulu tinggal di Bekasi. Rumah gue di Depok. Itu jauhnya ekstrim banget, teman-teman. Itu saking jauhnya waktu gue putus di Bekasi, nyampe Depok, gue udah move on. Itu bisa bikin kita marah. Apalagi yang bisa bikin kita marah, kira-kira? Macet, teman-teman. Di Jakarta tuh macetnya ekstrim banget. Biasanya, gue kan kemana-mana kadang kalau lagi ada kesempatan bawa mobil. Biasanya biar gue nggak marah-marah di mobil, gue beli makanan. Kalau macet tuh gue bisa makan. Cuman permasalahannya kalau gue lagi macet naik mobil dan makannya udah selesai, itu kan ada sampahnya. Timbullah hasrat-hasrat untuk buang sembarangan. Karena ini sampahnya mau dibuang di mana? Tapi untungnya di mobil gue nggak buang sampah sembarangan. Untungnya di mobil gue ada tempat sampahnya. Karena juga kebetulan mobil gue juga mobil sampah ya. Jadi buangnya juga lebih gampang gitu. Tinggal naik mobil, ini buang ke belakang gitu, jadi lebih gampang gitu ya. Ya, teman-teman ketawanya bisa lebih ceria dong. Ini ada apa ini kan? Iya, ini kita bukan skripsi atau apa-apa gitu. Tapi intinya gue percaya mereka satu tim, Pak JK dan Bang Rizal Ramli juga satu tim, pasti nggak ada apa-apa. Mungkin mereka karena capek aja gitu. Dan Bang, ini gue nih baru potong rambut loh Bang. Ini gue baru potong rambut ya, dan banyak yang bilang potongan gue lebih bagus seperti ini. Dan gue lebih bagus minggu lalu ya. Oke. Karena waktu itu juga, waktu ke tempat potong rambut, saya tanya, Mas tolong dong disesuaiin gaya rambut yang sama muka saya. Terus dia bilang, kalau Mas cocoknya palanya nggak ada Mas. Dia bilang kayak gitu. Wah, agak susah juga ya. Tapi tempat potong rambut gue tuh beda teman-teman ya. Kalau tempat potong rambut itu biasanya kita suka dikasih timun matanya. Bener ya? Kita duduk, dipijit, terus dikasih timun. Tempat potong rambut gue juga sama. Kita duduk, mata gue dikasih timun. Acar, telur, nasi goreng ya. Bikin piring muka gue. Oke, pokoknya masih banyak lagi yang akan kita bahas. Selamat datang di negeri setengah demokrasi.